Jadinya istrinya tuh semakin posesif. Bener nggak sih? Gimana itu tanggapannya? Bisa diceritain sedikit nggak, Kak? Iya, kalau itu saya pun merasakan. Ternyata berbeda ya, dari sebelum viral sama sekarang viral udah beda ya, Kak? Beda. Ya, karena ya saya jadi jarang pulang juga kan, dia jadi curigaan. Tapi pulang itu ketemu istri atau enggak? Enggak, pulang gue ke rumah kayak yang Tangsel sini, karena kalau istri kan di Bandung. Sebelum kakak terjun di dunia permistisan ini, kakak tuh emang anaknya yang udah sensitif dalam hal-hal seperti itu atau enggak? Enggak. Berarti pas kakak terjun di situ, kakak dibukain mata batin gitu? Serius? Dan setelah dibukain itu, hai guys, balik lagi di Dapur Info Teman bareng aku. Kali ini aku datangan tamu spesial banget, ada pesulap merah. Hai Kak. Halo juga. Apa kabar nih Kak? Baik dong, selalu baik dong. Baik selalu ya, kelihatan sih dari auranya tuh selalu positif, selalu merah gitu ya, membara gitu, sesuai rambutnya gitu ya Kak. Iya. By the way, aku tuh cuma mau nanya dikit-dikit aja sih Kak. Kalau misalnya ketemu pesulap merah, nanya tentang pesulap tuh kayaknya udah biasa gitu ya, udah mainstream banget. Kita mau coba yang anti mainstream gitu. Nah, aku kemarin tuh sempat googling, sempat dengan berita-berita katanya kemarin sempat ribut sama Jindan. Bener gak sih? Nggak tahu, saya nggak terlalu pedulin dia. Wah, nggak terlalu Saya peduli. ributnya sama Samsudin. Samsudin itu siapa lagi? Samsudin itu kan awalnya Samsudin, terus banyak orang-orang yang pansos, termasuk Jindan itu pansos. Oh, jadi Dari kasus saya sama Samsudin, saya pembuktian sama Samsudinnya kabur-kaburan, sampai sekarang nggak berani pembuktian. Akhirnya banyak orang-orang yang nimbrung ikut pansos gitu. Oh gitu, Kalau berarti kayak mereka mah biarin aja, saya nggak terlalu peduli. si Jindan ini salah satu orang yang pansos ke pesulap merah gitu Iya, maksudnya? betul. Nah terus sekarang akhirnya gimana sih? Nggak tahu, terakhir dia tobat dari dukun jadi penyanyi katanya. Katanya, nggak tahu deh. Bener-bener ya, emang Iya. serius? Iya, Oh, jadi beneran. penyanyi, Jadi emang tahu penyanyi. lagunya kayak gimana? Enggak sih, saya nggak peduli. Bener-bener gak dipeduliin dong. Oke, kalau kayak gitu, kemarin nih kan udah sempet viral ya, udah kayak satu Indonesia tuh udah tahu deh siapa pesulap merah guys. Nah, terus denger-denger lagi, jadinya istrinya tuh semakin posesif. Bener gak sih? Gimana itu tanggapannya? Bisa diceritain sedikit nggak Kak? Iya, kalau itu saya pun merasakan. Ternyata berbeda ya, dari sebelum viral sama sekarang viral udah beda ya Kak? Beda. Ya, karena ya saya jadi jarang pulang juga kan, dia jadi curigaan. Kenapa kok nggak pulang? Hayo. Jadwalnya pagi ke pagi, beneran. Masa sih? Iya, seriusan. Masa kerjanya 24 jam Kak? Seriusan, iya. Tanya aja nih ke kru-kru, beneran. Serius? Iya, jadi berangkat misalkan nggak 24 jam juga. Jadi berangkat jam 8 sampai lokasi jam 10, syuting jam 12, lanjut lagi setelah syuting itu jadwal sore jadwal malam, pulang jam 1 jam 2, besok bangun udah jam 8 lagi. Tapi pulang itu ketemu istri atau enggak? Enggak, pulang gue ke rumah kayak yang Tangsel sini, karena kalau istri kan di Bandung. Wah. Jadi pulang ke istri ya seminggu sekali pas libur. Ya pantesan kalau gitu mah istri tuh langsung kayak berpikiran negatif gitu. Gimana tiba-tiba ditinggalin ya, biasa selalu bersama gitu kan Kak. Karena ya lagi banyak jadwal ini. Jadi nggak ada rencana buat istri dipindahin ke Tangsel juga nih? Dianya nggak mau soalnya. Oh ya? Saya mah gitu, udah kerja di tempat saya aja, ngapain kerja di sana gitu kan. Kata dia nggak ada temen kalau di Jakarta. Jadi temennya kebanyakan di Bandung. Berarti belum punya temen gitu ya? Iya, betul. Oh ya udah deh, kita doain pokoknya semoga hubungan suami istri tetap terjalin dengan baik ya, jangan sampai ada posesif. Makanya di transfer yang banyak, nggak mungkin posesif. Banyak kok, banyak. Udah banyak ternyata guys. Oke deh kalau kayak gitu, thank you so much buat waktunya. Tapi sebelum aku mau cabut dulu, sebelum kakak mau cabut, aku mau nantangin kakak buat ikutan main TikTok bareng aku. Mau nggak? TikTok yang gimana dulu? Kan kalau misalnya kakak nih kelihatannya udah kayak maskulin banget, serem banget gitu ya guys, udah kayak gitu ya. Nah sekarang aku mau tantangin kayak berotot, kayak serem gitu pokoknya guys. Nah aku sekarang mau nantangin bikin TikTok yang lucu-lucuan. Ya udah, coba bisa aku ikutin kamu aja. Aku juga nggak bisa, itu konsepnya harus kayak gemes gitu loh Kak. Ayo Kak, 1, 2, 3. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Tiris. Itu hanya Ya udah.
lucu. Ya udah, thank you so much Iya, buat sama-sama. waktunya, Kak. Sukses terus. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Kau tinggalkan. Kayaknya ada yang nyanyi deh, guys. Bener nggak sih? Kayaknya langsung aja kita samperin kali ya. Kita ngajak ngobrol-ngobrol dikit nih ya. Udah Ratu nih. Kak, jangan gabut. Cetokanku. Tapi tenang, aman. Tenang aja, Masih ini aman. warranty 1 tahun diganti baru. Hai, Kak. Ya Apa ampun. kabar? Ditaruh Nggak usah- dulu nggak ntar usah. panas. Nggak apa-apa, ini warranty 1 tahun diganti dengan baru. Iya gitu. Wah, baik ya. Alhamdulillah baik. Aku mau tanya dikit dong. Apa tuh? Sebelum kakak terjun di dunia permistisan ini, kakak tuh emang anaknya yang udah apa sih kayak udah negatif, salah sensitif maksudnya, udah sensitif dalam hal-hal seperti itu atau enggak? Enggak. Berarti pas kakak terjun di situ, kakak dibukain mata batin gitu? Serius? Dan setelah dibukain itu, kakak bisa melihat atau tetap masih belum Enggak, bisa? Atau paling bisa ngeliatnya merasa? kabut. Warnanya apa? Itu biasanya aura dari si sosok tersebut. Oh gitu. Gitu nggak yang sampai kayak orang kristal chart indigo atau dan semacamnya itu aku enggak. Aku Enggak. Oh, tapi biasanya kalau misalnya syuting kayak gitu tuh cuma berapa orang sih yang terjun? Berdua-belas. Oh, berdua-belas. Tapi kalau misalnya udah masuk, biasanya aku sendiri pegang kamera, makanya kan selalu bawa kamera kemana-mana. Oh, serius? Biarpun udah penuh. Misal aku di tempat nih, kamunya di ujung sana di Iya. di mall Beda itu, gitu. aku di sini sendiri pakai kamera pocket atau apa. Oh, terus pernah nggak kayak ada yang nempel di kakak ngerasa kayak ngikut sampai di rumah gitu abis dari syuting itu? Kalau waktu pertama kali syuting pasti ada perasaan yang namanya takut, paranoid. Jadi mempertanyakan ini kenapa gitu, ini kenapa gitu. Tapi kesini-sini udah mulai bisa kontrol emosi. Soalnya waktu pertama kali episode pertama sampai 4 aku sampai nggak keluar rumah 2 minggu. Oh, serius? Iya. Kenapa gitu? Iya, gimana orang kayak kamu dicemplungin nih kayak disuruh makan pedes, padahal nggak pernah makan pedes. Ending-endingnya kan shock juga. Kok bisa ya, kok gini ya, kok gitu ya. Sampai akhirnya bisa ngendalin diri sendiri. Tapi nggak ada yang tiba-tiba di rumah misalnya kayak ada gelas jatuh atau barang goyang gitu, nggak ada? Aman ya? Sampai sekarang aman? Oh ya, berarti masih oke. Karena sebenarnya programku sendiri itu pun tidak bukan kita nyari setan, tapi lebih kayak ke ini tuh mitosnya apa, kenapa kok bisa. Jadi kalau kan pesulap merah tuh pembuktian. Kalau aku juga gimana dibilang pembuktian juga enggak sih, lebih kayak ke mau nyobain misalnya nih kayak rambut aku gitu, ini beneran nggak sih bagus? Ternyata bener tuh langsung curly kan. Bener. Masuknya bagus banget ini. Diperpanjang nggak sih? Tanya. Lanjut, perpanjang nggak tuh? Iya gitu. Itu yang syutingnya bareng Jirayut itu? Beda Itu beda program. lagi? Program aku kan alhamdulillah banyak banget Oh ya. iya benar. Kan kalau misalnya megang itu emang begitu tuh konsepnya nih. Aduh, untung aku nggak megang jadi aku nggak sombong, guys. Karena rambut yang bagus membuat kepercayaan diri itu lebih tinggi. Iya, gitu. iya, bener-bener. Memang ada beberapa kesempatan yang membuat aku tuh kayak sekarang kan misteri itu lagi naik-naiknya lagi. Cuman misteri yang kayak gimana dulu nih. Nah, aku masuk di 2 program yang mereka punya ciri khasnya masing-masing. Oh gitu. Kalau di TV itu panggungku sendiri, bahkan tulisan akhir ketika closing opening aku buat sendiri. Oh. Kalau misalnya yang sama yang di aplikasi itu juga dengan suasana yang berbeda, dengan orang-orang yang hebat-hebat juga di bidangnya. Jadi aku belajar dari semua orang gitu. Karena pekerjaan yang aku jalanin sekarang adalah pekerjaan yang mengharuskan aku belajar dari semua orang. Benar. Mau tuh orangnya salah, aku bakal belajar dari orang itu. Untuk tahu kenapa dia berpikirnya seperti itu. Benar, setuju. Kenapa ada seperti itu, faktor apa yang membuat dia berpikir seperti itu. Setuju. Karena siapa tahu dengan aku belajar dari mereka ini, yang spesial, yang salah, yang benar, aku jadi malah dapet jawaban-jawaban. Karena kan horor, mistik, gaib, sesuatu yang sebenarnya kalau lu percaya banget, oke ada. Kalau lu nggak percaya banget, mau lu cariin gimana pun nggak ada. Ya udah gitu ya. Ya kan? Jadi aku harus bener-bener blending, nyatu aja gitu sama keadaan setempat. Itu kurang lebih udah berapa lama sih berkecimpung di dunia mistis ini? Baru. Oh, tapi enjoy ya. Jadi ngerasa Enjoy. kayak wow, kayak sesuatu Enjoy yang banget. baru nih. Ada yang bisa sesuatu yang baru. Karena mencoba hal baru bukan karena aku pengen
uangnya, tapi lebih kayak ke ya udah nih, ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah pernah, ya udah. Apalagi ya, Iya, gitu aku ya. mau coba sesuatu yang baru. Jadi pengalaman selama ini ya, kurang lebih berapa bulan ini, pengalaman yang sangat nempel di otak itu ada nggak? Ada yang pokoknya di apa episode pertama aku ngelihat petilasan yang dimana petilasan itu tidak ada lampunya. Petilasan tuh apa sih? Petilasan itu tempat orang berdoa atau mencari karomah untuk meminta, menyayang leluhur atau beberapa benda yang dikeramatkan oleh orang setempat. Itu namanya petilasan. Atau mungkin kuburan orang yang nggak tahu nih silsilahnya gimana. Jujur aku kalau itu ilmuku belum sampai yang ini A, ini B. Ilmu aku nggak sampai situ. Cuman ada satu petilasan yang dimana di situ ada tempat orang-orang berdoa, harus cuci kaki dulu dari berapa mata air. Nah, aku tuh ngelihat ada kayak cahaya gitu, kayak lampu, terus aku cuman ngomongin doang. Ini selalu aku ceritain di mana-mana. Ih, bagus ya lampunya. Karena lampunya kayak indah gitu, kayak lampu-lampu estetik, ngerti gak? Tapi kecil, nggak terang-terang kayak gini. Jadi di petilasannya itu ada kayak lampu estetiknya gitu? Nggak lampu, sinar. Kalau ada sinar kan berarti aku mikirnya, oh lampu. Warna gini, tapi kayak redup-redup gitu loh, nggak terang. Jadi kan ketika malam tuh kan kayak indah, bagus ya, mana petilasannya kan ada beberapa patung yang suci, ada ini, jadi kayak kombinasi yang pas. Jadi aku ngomong itu, bagus ya gitu. Ternyata pas tayang tidak ada. Nggak ketangkep kali di kamera. Mungkin bisa iya, mungkin bisa nggak. Makanya kalau yang misalnya percaya, akan bilang bahwa mungkin disambut. Buat orang yang nggak percaya, ya mungkin nggak ada. Buat orang yang setengah-setengah nggak percaya, mungkin nggak ketemu. Jadi susah. Oh, jadi itu baru masuk terus disambut dengan ada cahaya itu gitu ya? Enggak, syutingnya kan 4 hari. Aku di sana tuh udah 4 hari. Aku lihat cahaya itu di hari pertama. Di hari pertama kali aku jadi host misteri. Tapi buat nextnya nggak ada kejadian yang janggal kan? Banyak. Wow, seru juga ya. Tapi by the way, emang makin kesini tahun 2022 tuh kayak permisterian, perhororan tuh kayak semua tuh orang makin suka nggak sih? Bedanya gini, kalau misalnya aku tuh kan penelusuran bisa 4 hari seminggu, 8 hari ya. Cuman buat nyari nih, dikemas untuk waktu 46 menit. Kalau misalnya hari pertama zong, coba lagi hari kedua, 2 zong, 3 zong, 4. Karena siapa tahu kuncian ini salah, guru spiritual ini salah, dukun ini ternyata salah. Siapa tahu, nggak tahu. Sedangkan kita pengen cari yang bener-bener realnya. Apalagi kan ini di stasiun TV yang besar namanya kan. Dengan adanya banyak orang yang suka mistis dan horor lagi, bukan berarti mereka orang bodoh. Jadi kalau kita tidak pandai membungkus cerita mistik dan goib, yang mistik sama goib itu beda. Ini enggak dengan kemasan yang menarik dan mengedukasi, tentunya juga menghibur ya, harus ada unsur menghiburnya kan. Ya pasti bakalan selesai. Gitu. Berarti ini kebanyakan sering ke luar kota ya? Sering keluar kota. Oh gitu. Nah, aku ya udah deh, ini pasti kalau misalnya pertanyaan tentang permistisan, aku tuh nggak bakal kelar-kelar dan kayak udah nggak berasa dan ya. Dan aku pun juga akan bingung menjelasannya gimana, karena pertama masih baru, alhamdulillah dikasih kesempatan ini. Yang kedua untuk materinya sendiri, kalau kamu nanya ini kenapa, aku juga nggak tahu. Benar. Ya udah deh, sebelum aku pamit dulu, aku pengen tanya kesimpulan selama ini, udah baru beberapa bulan ini mengikuti acara ini, apa yang bisa kakak pelajarin, apa yang bisa diambil, terus bisa disampaikan ke penonton? Kesimpulannya adalah kita ini kan orang yang beragama ya. Benar. Di dalam agama pun tuh suka disebut yang namanya sesuatu, misalnya laut dibelah, atau misalnya nggak ada makanan rotinya jadi cukup. Iya, benar. Di Kristen, kalau di agamaku ada pembahasan tentang jin. Jadi sebenarnya gini, percaya boleh, takut jangan. Karena emang dunia kita dan dunia mereka berbeda gitu. Tergantung juga kan. Percaya boleh, takut jangan. Nggak percaya nggak apa-apa, tapi menghina orang yang memiliki rasa bahwa cerita itu memang bisa membuat dia lebih bahagia,
atau lebih tenang, ya biarin aja. Karena konsep mistik orang tuh beda-beda. Benar. Mungkin buat aku ngeliat petilasan begitu indah, buat kamu udah wah, udah gitu. Iya, Mungkin buat aku naik ke Gunung Salak cari bangkai-bangkai apa gitu, buat kamu udah kayak gila ya. Tapi menurut aku itu orang bagus kok, pemandangan beda-beda. Jadi benar-benar pelajaran yang bisa diambil sih cukup simpel, jangan nggak usah over dalam hal-hal kayak gitu. Nggak usah takut berlebihan, nggak usah memuja berlebihan, karena semuanya siapa tahu ada alasannya. Benar, setuju. Dan balik lagi, adat istiadat orang Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, dari belum ada lampu sampai lampu udah digital, unsur itu masih tetap ada gitu. Dihilangin pun kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalaupun mau dihilangin pun jangan sampai. Jadi sama aja sih sebenarnya. Normatif aja hal mistik atau gaib itu. Oke, kalau kayak gitu, gila, public speaking gue bagus banget. Keren banget. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Ratu. Oke, kalau kayak gitu, thank you so much udah Thank you meluangkan Bella, waktunya. ya ampun. By the way tuh aku baru aja launching lagu. Oh iya, bisa kok dipromoin, bisa dong. Nyanyi dikit bisa kali. Kalau nyanyi dikit nanti fee-nya tambahin. Oh ya udah nggak usah nyanyi deh. Ya udah nggak jadi dipromoin kok kayak gitu ya. Pelit sama pelit nih. Enggak bercanda. Jadi guys, aku baru ngeluarin lagu judulnya Cinta Yang Singgah. Jadi buat kalian yang memang merasakan atau relate banget, kayak misal kamu lagi deket sama orang tapi kamu udah tahu nih, kayak gue sama dia enggak deh. Aduh, aku banget lagi. Iya, enggak. Dengan kurangnya atau lebihnya perbedaan-perbedaan yang udah kelihatan dari awal, tapi kamu tetap kayak mungkin bisa berubah, padahal udah kecil tahu udah nggak mungkin bisa. Yes, dengerin lagunya judulnya Cinta Yang Singgah, udah ada di semua digital platform. Nanti video klipnya soon, karena kebetulan saya cintanya juga baru singgah. Semoga dia singgah lagi supaya video klip itu terjadi gitu. Oke, baik. Kalau kayak gitu kita doain semoga Kak Ratu makin sukses pastinya. Makasih, Bella. Sukses terus. Semoga programnya sampai ratusan episode, ribuan episode. Oke. Amin. Thank you so much semuanya. Thank you so much for watching. Love you. Bye.